Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan etika berkomunikasi ketika rapat dan memimpin rapat. Berikut ini adalah 8 etika berkomunikasi ketika rapat, yaitu yang pertama, melakukan kontak mata. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang tidak dapat dipisahkan ketika kita berkomunikasi secara tatap muka. Sebagai pemimpin rapat, ketika menyampaikan materi, kita harus menatap audiens kita agar mereka tertarik akan apa yang kita sampaikan dan hindari melihat ke arah lain seperti melihat ke atas atau ke bawah. 2. Aktif mendengarkan. Komunikasi yang terjadi di dalam rapat adalah komunikasi dua arah. Karena itu, sangat penting bagi peserta rapat agar aktif mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, memperhatikan pembicara. Sebagai anggota rapat, kita lebih sering memperhatikan materi yang dipresentasikan melalui slide. Seharusnya kita lebih memperhatikan pembicara agar informasi yang disampaikan dapat kita pahami dengan jelas. 4. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Rapat adalah arena pertukaran informasi, ide, atau gagasan dari peserta rapat sekaligus sebagai sarana komunikasi dalam pengambilan keputusan. Ketika rapat, pasti sering terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu, sebagai anggota rapat, kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai etika komunikasi dalam rapat yang kelima, yaitu bersikap positif. Bersikap positif selama rapat berlangsung sangatlah penting karena dapat menunjang keberhasilan rapat itu sendiri. Ketika proses diskusi sedang berlangsung, hendaknya peserta rapat tetap fokus pada tema rapat dan mengembangkan solusi dibandingkan hanya memberikan komentar negatif terhadap pendapat orang lain tanpa memberikan solusi. Yang keenam yaitu berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika rapat, hendaknya menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Hendaknya menggunakan kata-kata yang tepat, tidak klise, tidak menggunakan jargon, dan bertele-tele. Bahasa yang digunakan pun haruslah bahasa formal, mengingat fungsi bahasa dalam komunikasi bisnis yang utama adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peserta lain menerima dan menafsirkan informasi yang disampaikan, serta memiliki cukup waktu untuk memberikan masukan ataupun tanggapan. Yang ketujuh yaitu menggunakan data dan fakta. Ketika menyajikan informasi atau mengemukakan pendapat di hadapan peserta rapat, hendaknya didukung dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar ketika ada peserta rapat yang memberikan pertanyaan, dapat dijawab dengan jujur dan profesional karena didukung oleh data dan fakta yang valid. Yang kedelapan, pemberian tugas. Ketika rapat berakhir, ada baiknya rapat ditutup dengan memastikan kembali hasil rapat dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta rapat hasil dari rapat yang telah dilakukan. Demikianlah ulasan singkat tentang etika atau cara berkomunikasi yang baik dalam rapat. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui tentang bagaimana cara beretika yang baik dalam rapat, saya, Cindy, akan menjelaskan tentang bagaimana cara memimpin rapat yang baik dan bertanggung jawab. Oke, sebelum membahas tentang rapatnya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum rapat dimulai. Yang pertama, mengecek ulang sebelum undangan rapat disebarkan. Nah, kalau misalnya rapatnya itu formal, pastikan isi dari undangan rapat tersebut harus formal juga. Terus, jangan sampai salah dalam penulisan nama maupun gelarnya. Nah, yang kedua, pastikan semua peserta rapat telah mendapatkan undangan rapatnya. Jangan sampai salah dalam pengiriman suratnya atau jangan sampai ada yang kelewatan. Yang ketiga, yaitu mempelajari dan memahami topik utama dalam rapat. Jadi kita harus tahu apa sih rapat yang akan dibicarakan, terus masalah-masalah seperti apa yang akan kita selesaikan.
Jadi nanti ketika rapat tidak terjadi miskomunikasi. Nah, yang terakhir mengecek kelengkapan dan kesiapan pada sebelum rapat dimulai. Nah, kelengkapan yang harus diperhatikan itu misalnya sound systemnya, terus jangan sampai pas rapat dimulai suaranya terlalu kekecilan ataupun terlalu kebesaran. Terus yang kedua udara pada ruangan rapat, jadi jangan sampai terlalu dingin ataupun terlalu panas. Terus yang ketiga harus diperhatikan juga pencahayaan ruangan maupun desain ruangan rapatnya. Jadi biar rapatnya berlangsung dengan aman dan nyaman. Setelah itu, etika menjadi pemimpin rapat pada saat rapat dimulai akan disampaikan oleh Tania. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan rapat. Langsung saja, yang pertama, pemimpin rapat hendaknya datang 10 atau 15 menit sebelum rapat dimulai. Jadi, ketika ada kesalahan teknis seperti file tidak bisa dibuka, kita masih memiliki waktu untuk mencari backup-annya. Kemudian yang kedua, mulailah rapat sesuai dari jam yang tertera di undangan. Dan jika ada keterlambatan, tidak lebih dari 15 menit dan diinfokan kepada peserta rapat. Kemudian yang ketiga, mulailah rapat dengan bahasa yang sopan dan syarat akan terima kasih. Contohnya, kami mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat yang telah hadir pada hari ini. Kemudian yang berikutnya, kemukakan pendapat secara objektif terhadap masalah yang sedang dibahas sehingga tidak hanya berdiri di salah satu pihak. Kemudian yang terakhir, pemimpin rapat juga bertindak sebagai fasilitator, maksudnya memiliki keterampilan untuk mendengarkan termasuk kemampuan untuk menghentikan pembicaraan yang menyimpang. Dan selama mengikuti rapat, kalian harus memiliki sifat seperti ini ya. Yang pertama, adil kepada semua peserta rapat, netral dan objektif, tidak mendominasi pembicaraan, dan menjaga rapat agar tetap berada di jalurnya. Jadi terkadang ada rapat yang memanas sehingga keluar dari pembahasan yang seharusnya dibahas. Makanya sebagai pemimpin rapat harus bisa menjadi fasilitator untuk menjadi penengah antara peserta rapat. Terima kasih. Bye. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara memimpin rapat yang ketiga, yaitu akhir rapat. Pada akhir rapat, berikan catatan dan kesimpulan sebelum rapat berakhir. Setelah itu, tutup rapat sesuai dengan jadwal yang tertera di undangan. Selanjutnya, hindari tindakan meninggalkan rapat sebelum rapat benar-benar berakhir. Yang terakhir, ucapkan terima kasih dan penghargaan sebelum menutup rapat. Demikianlah penjelasan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.